Halo, selamat datang di video pembahasan soal pada mata kuliah algoritma pemrograman menggunakan bahasaku. Di sini saya akan menjelaskan soal berikut. Soal ini menyuruh kita untuk membuatkan fungsi dalam bahasaku bernama tekanan loop untuk menghitung hasil perkalian bilangan bulat n dengan m menggunakan loop. Masukannya terdiri dari dua buah bilangan bulat n dan m dan keluarannya berupa hasil perkalian. Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan cara yang biasa seperti 5 kali dengan 2 dan sebagainya. Kita perlu menggunakan loop. Nah, tunjuk di sini adalah perkalian 5 kali 2 dapat dinyatakan dengan 2 ditambah dengan 2 sebanyak 5 kali. Jadi kita hanya perlu menggunakan loop dari 1 sampai n menjumlahkan 2. Atau 1 sampai n kita menjumlahkan m. Kita buat fungsinya terlebih dahulu. Kita akan mengembalikan bilangan bulat, yaitu integer, karena kita mengembalikan hasil perkaliannya. Di sini kita bisa menggunakan for loop, misalkan seperti ini. Untuk parameternya, karena di sini masukannya berupa n dan m, maka di sini juga n dan m. Kita memerlukan semuanya. Di sini karena contohnya di sini 1 sampai 5 kali, maka di sini n atau 5. Kita menggunakan i++. Lalu kita jumlahkan m menggunakan disimpan dengan variabel jumlah. Setelah itu kita returnkan. Jangan lupa untuk melengkapi kamusnya. Fungsi untuk mendapatkan perkalian dengan looping sudah jadi. Sekarang kita tinggal membuat mainnya. Sama input terlebih dahulu, inputnya n. Lalu kita mengoutputkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi ini. Jadi kita langsung masukkan ke sini saja. Lengkapi yang diminta, n dan m. Lalu kita melengkapi kamusnya. Nah, di fungsi ini dia akan menjumlahkan m sebanyak n kali. Kita coba run apakah bisa menghasilkan hasil yang kita mau. Test case pertama 5, 10 benar. Kalau 4, 3, 12 benar. Kita coba test case yang lain, misalkan 9 dan 8, 72 benar. 6 dan misalkan 100, 600 benar. Saya akan menjelaskan mengenai soal ini. Soal ini menyebabkan kita untuk membuatkan fungsi isPrime untuk mengecek suatu bilangan prima atau bukan dengan masukan berupa sebuah bilangan asli dan keluaran merupakan true jika bilangan prima dan false jika bukan bilangan prima. Perlu digarisbawahi bahwa bilangan prima adalah bilangan prima di sini adalah bilangan asli yang dapat memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Maka dari itu kita perlu mengecek faktor-faktor yang dimiliki oleh suatu bilangan itu. Pertama kita buat dahulu fungsinya dengan nama isPrime. isPrime ini akan mengembalikan sebuah boolean true atau false jika untuk menentukan primanya. Dan untuk parameternya, karena kita mengecek bilangannya, maka kita memerlukan parameter bilangan dengan tipe integer. Nah, di sini kita menggunakan loop untuk mengecek satu-satu bilangan
yang kurang dari bilangan yang akan kita cek. Karena faktor pasti kurang dari bilangan tersebut. Kita akan memulainya dari 2. Karena bilangan asli pasti mulai dari 1. Dan dari 1 sampai seterusnya pasti bilangan tersebut memiliki faktor 1. Jadi kita memulainya dari 2 saja. Setelah itu, kita gunakan variabel cek untuk mengecek apakah I adalah faktor dari bilangan ini. Mengeceknya dengan dimodkan. Apabila tidak sama dengan 0, maka dia bukan faktornya. Dan loop akan berjalan terus. Lalu I akan bertambah. Loop ini akan berhenti sampai dia sama dengan bilangan ini. Dia akan sama dengan bilangan ini. Setelah itu akan mereturnkan cek. Seandainya dia merupakan faktor dari bilangan ini, bilangan yang kita cari, maka loop akan berhenti dan mereturnkan false. Dan di sini kita inisialisasi cek sama dengan true. Jangan lupa lengkapi kamusnya. Pertama cek dulu. Dan ini sama dengan integer. Lalu kita buat mainnya. Pertama kita scan terlebih dahulu. Input terlebih dahulu. Yaitu bilangannya. Karena di sini masukannya berupa bilangan. Lalu kita akan menyimpan nilai yang direturnkan oleh fungsi di prime, variabel prime. Kita masukkan parameternya. Lalu kita akan mengeprintkan hasilnya. Perlu diketahui juga bahwa bilangan 1 bukan prima. Tetapi dia bisa melalui pengecekan ini dan mereturnkan true. Maka kita tambahkan di sini n bilangan tidak sama dengan 1. Jangan lupa untuk melengkapi kamusnya. Lalu prime berupa boolean. Lalu coba kita run. Nama tes case 1 false karena dia bukan merupakan prima. Lalu 5 dia true karena merupakan prima. Lalu 9 false karena bukan merupakan prima. Kita coba tes case lain, misalkan 11 true dia prima. Misalkan 71 prima juga sesuai dengan ketentuan. Lalu misalkan 90 false karena dia bukan prima.